Ini saudara, lockdown. Situasi di mana orang tidak bebas lagi seperti biasanya. Kondisi nggak lagi normal. Kalau saudara lihat 2-3 hari belakangan ini, bahkan ada beberapa aparat keliling naik mobil atau naik motor mengingatkan orang-orang yang berkerumun di jalan, mengingatkan ya orang-orang yang sedang duduk-duduk di taman, mengingatkan orang-orang yang berada di mal-mal, lalu mereka mengatakan untuk jauhi kerumunan, jauhi keramaian, tetap stay at home, tetap tinggal di rumah. Ya, situasi ini dikatakan saudara situasi di mana orang merasa dikurung, orang merasa lockdown. Di beberapa negara seperti Italia, ya, seperti juga Malaysia, Singapura, mereka sudah menerapkan yang namanya lockdown. Situasi yang Nabi Habakuk alami adalah seperti ini saudara. Dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang serba mengkhawatirkan, siapa yang bisa menjamin peperangan akan segera usai? Situasi mencekam, seolah-olah kematian dapat datang sewaktu-waktu. Nah, saya mau katakan sama saudara, apakah yang diperbuat oleh Nabi Habakuk? Tentu Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian membaca keseluruhan kitab Nabi Habakuk ini, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa Nabi Habakuk sesuai yang ia inginkan. Sebab itu Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di Habakuk pasal yang pertama, ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Berapa banyak dari saudara yang berdoa hari-hari ini agar virus COVID-19 ini segera hilang? Berapa banyak dari saudara yang bahkan sampai berpuasa? Berapa banyak dari saudara yang bahkan sampai doa peperangan rohani? Kenapa? Karena kekhawatiran mulai merasuki kita. Karena kita berpikir bahwa sampai kapan masalah ini ada. Karena ketika keadaan tidak kunjung baik, bahkan dolar kemarin kita tahu sudah tembus sampai 16.000 rupiah 1 dolar. Kemudian banyak yang mengatakan bahwa mulai kita memasuki ancaman resesi global, saudara. Banyak pebisnis mulai berpikir, apakah bisnis saya bisa bertahan? Kalaupun bisa bertahan, berapa lama bisnis saya bisa bertahan? Apakah bulan depan istri dan anak-anak saya masih bisa makan? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Kita mulai kalut, kita mulai susah tidur, kita mulai gak nafsu makan. Seringkali kita mulai menatap kosong. Kita mulai searching. Kita mulai mencari tahu tentang kondisi di luar bagaimana, tentang virus ini, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Kemarin Pak Jokowi sudah menyatakan di konferensi pers terakhir bahwa sudah memesan 2 jenis obat, ya, bukan antivirus, tetapi obat ini sudah dipakai beberapa kali kepada pasien corona, ya, dan dinyatakan pasien itu juga mengalami satu kesembuhan karena obat ini. Orang mulai berpikir, wah, mulai ada titik terang, mulai ada titik cerah. Tapi di dalam hati mereka masih ada pertanyaan yang muncul di dalam hati, sama seperti yang Nabi Habakuk tanya kepada Tuhan. Pertanyaannya berkata, berapa lama lagi Tuhan? Pemerintah daerah menetapkan waktu 14 hari. Tapi pemerintah pusat sendiri menyatakan bahwa masa darurat itu sampai akhir Mei 2020. Pertanyaannya adalah, apakah benar sampai akhir Mei 2020? Bagaimana kalau misalnya berlanjut? Bagaimana kalau ternyata waktunya masih lama? Sehingga Nabi Habakuk pada zaman itu di situasi perang, dalam situasi yang tidak menentu, dia berdoa kepada Tuhan dan dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini menggambarkan apa, saudara? Pertanyaan ini menggambarkan tentang kecemasan. Pertanyaan ini menggambarkan bahwa kita tidak biasa dengan perubahan ini. Semua semulanya terasa nyaman.
Rasanya hidup kita mulai ada harapan. Ketika semua sedikit lebih baik waktu kita memasuki tahun 2020 di awal tahun ya, pergantian tahun, tentunya semua orang akan berpikir tahun baru, harapan baru, ya lebih cerah, lebih baik, lebih prospektif, lebih menjanjikan. Tapi ternyata di bulan Maret kenyamanan, ketenangan, harapan kita itu bagaikan dirampok, bagaikan dirampas dalam hidup kita oleh virus COVID-19 ini. Bahwa di akhir 2019 kita cuma tahu bahwa ini terjadi di kota Wuhan, China. Pemerintah Indonesia pun berkata bahwa belum ada di Indonesia yang terjangkit. Bahkan ada banyak yang memberikan guyonan-guyonan. Orang Indonesia nggak mungkin terkena virus COVID-19. Karena orang Indonesia itu susah kena virus. Kenapa? Karena makanan jatuh dibilang belum 5 menit, ya. Masih berani tetap dimakan. Bahkan di bungkus rokok ada tulisan merokok membunuhmu, tetap aja orang merokok. Kita mulai munculkan guyonan-guyonan bahwa ini gak akan masuk Indonesia. Tapi apa nyatanya? Bahwa di awal Maret Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 pasien corona. Berjalannya waktu kita ketahui sekarang sudah meningkat semua yang terjangkit, ya, dan meningkatnya secara cepat, kurang lebih 400-an orang. Dan kita mulai takut. Mulai orang kita lihat di beberapa supermarket, mereka memborong makanan, mereka memborong minuman, mereka memborong alat-alat kebutuhan sehari-hari. Bahkan bukan hanya terjadi di Indonesia. Kemarin saya nonton satu video di Inggris, mulai terjadi yang namanya kerusuhan. Kita lihat bahwa di Amerika juga orang mulai memborong. Mulai muncul yang namanya kepanikan. Mulai muncul yang namanya kekhawatiran. Mulai ada yang mencari keuntungan, ya. Siapa yang pernah terpikir kalau dulu masker adalah barang yang bisa laku pesat? Siapa yang mengira bahwa hand sanitizer itu harganya bisa sedemikian melambung? Kemarin ada yang mengatakan ya di video-video bahwa kita bisa bikin dari alkohol. Sekarang alkohol pun sudah nggak ada di mana-mana, sudah langka. Lalu orang bikin lagi informasi bahwa jahe merah itu bisa menangkal. Mulai jahe merah juga habis. Bahkan kemarin ada kawan yang berkata bawang bombay pun ikutan melambung harganya. Semua yang terkait bisa menangkal corona, bisa mencegah corona, harganya langsung naik. Tapi problemnya yang menjadi kecemasan kita semua adalah berapa lama lagi masalah ini? Ini kan yang seperti dicurhatkan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Dalam kasus Nabi Habakuk, apakah Tuhan menjawab pertanyaan Nabi sesuai yang ia harapkan? Ternyata tidak, saudara. Ternyata tidak. Apakah Nabi Habakuk doanya nggak dijawab karena dia tidak suci? Apakah Nabi Habakuk doanya tidak dijawab karena dia tidak diurapi? Apakah Nabi Habakuk doanya tidak dijawab karena dia belum lulus seleksi pendeta GBI? Apakah Nabi Habakuk adalah nabi abal-abal? Tentu tidak, saudara. Nabi Habakuk adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi mengapa doanya nggak dijawab? Tidak ada yang tahu maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Keadaan yang ada justru saat dalam masa Nabi Habakuk, ketika dia berdoa kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Keadaannya bukan lebih baik, saudara.